Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang Samsung Galaxy A51 di tahun 2021 ini. Karena HP ini sudah launching di akhir 2019 ya. Jadi HP ini sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, untuk penggunaannya bagaimana di tahun 2021, karena di bulan Maret depan Samsung menjadwalkan Samsung Galaxy A51 ini untuk mendapatkan update perangkat lunak ke Android 11 dan One UI 3.0. Jadi kita tunggu aja bagaimana performanya setelah mendapatkan itu. Namun sebelum mendapatkan update perangkat lunak itu, kita akan bahas dulu di video kali ini tentang setelah di tahun 2021 seperti apa performanya, performa kamera juga seperti apa, dan apakah masih layak dibeli di tahun 2021. Karena di setiap toko masih banyak juga tersedia, walaupun ada beberapa toko sudah discontinue, namun masih ada kita temukan banyak di toko-toko offline tentunya. Oke, dan sekarang yang pertama kita bahas itu adalah desain ya. Kalau desain depannya nggak perlu dibicarakan lagi. Saya sangat suka banget desain depannya ya. Ini saya masih menggunakan case ya. Jadi desain depannya ini masih akan sangat layak digunakan di tahun 2021, bahkan di tahun depan, karena HP dengan desain seperti ini di layarnya ini tidak akan ketinggalan zaman hingga di tahun 2022 ya. Nah, hal yang paling saya suka dari desain layar depannya ini sudah menggunakan layar Super AMOLED, dan bezelnya bagian atas dan bawah ini simetris ya. Jadi banyak brand-brand lain yang walaupun harga HP-nya itu sudah di atas 4 juta atau bahkan di atas 5 juta masih menggunakan desain yang memiliki dagu yang sedikit tebal atau lebih tebal jauh daripada bagian atasnya ini ya. Jadi Samsung Galaxy A51 sejak 2019 sudah memiliki desain seperti ini ya, walaupun memang kelasnya di tengah kelas mid-range atau kelas menengah ke atas. Jadi saya sangat suka banget ya. Kemudian yang saya tidak suka ya ke bagian belakangnya itu ya. Itu yang saya suka. Untuk bagian depannya saya sangat gimana ya, demen banget pokoknya mandang bagian depannya ini ya. Di samping layarnya bikin adem, dan desain layarnya ini sangat memukau banget ya. Kemudian untuk fingerprintnya ada di sini ya, ada di sini. Kalau performanya sih biasa aja ya, masih kalah jauh daripada brand-brand lain ya. Masih seperti itu, masih sering miss, tidak cocok, ataupun kadang-kadang ya cepat, kadang-kadang miss, tapi seringan miss sih. Itu yang saya dapatkan untuk bagian depannya. Kemudian untuk bagian belakangnya ini, kalau setelah dipakai casing ini saya rasa bagus banget ya, tapi setelah casingnya dibuka, desainnya itu saya benar-benar tidak suka ya, karena bagian sininya itu bagian sini melengkung, bagian sini melengkung ya, karena saya suka HP yang datar seperti ini. Nah, setelah dipakai casing ini ya, jadi saya cukup suka lah untuk memegang HP ini. Untuk desainnya ya masih bisa digunakan di tahun 2021 ya. Kemudian untuk ini masih menggunakan apa ya, One UI-nya masih 2.5 ya. Ini One UI biasa yang masih mendapatkan semua fitur-fitur yang disediakan oleh Samsung ya, berbeda dengan Samsung Galaxy A12 yang tidak membawa fitur perekam layar ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya Samsung Galaxy A12 juga setelah software update jadi juga mendapatkan perekam layar ya. Jadi untuk di A51 ini aman banget, ada NFC juga aktif ya. Jadi apalagi untuk di bagian bagian desainnya itu aja. Kalau untuk One UI-nya sudah masih menggunakan Android 10, dan di bulan depan di bulan Android 11 akan muncul di HP ini. Jadi kita tunggu saja bagaimana performanya, ada peningkatan atau lebih stabil atau lebih boros baterai. Kita akan lihat nanti di bulan depan setelah software update. Nah, kemudian untuk performa seperti apa? Nah, HP ini menggunakan chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 9611 yang sudah 2 generasi sudah digunakan. Bahkan di Samsung Galaxy A50s ya juga sudah digunakan. M31 juga menggunakan Exynos 9611 ini, sudah menggunakan 10 nanometer yang cukup hemat daya baterai ya.
Untuk skor yang tentunya yaitu sekitar Rp159.000 hingga bukan 100, nggak isi rupiah sih ya. Dari skor tentunya itu 159.000 hingga 165.000 ya. Jadi itu untuk skor tentunya. Kemudian untuk RAM-nya ini adalah versi yang 6 GB dan 128 GB, itu masih cukup mumpuni. Dan sekarang harganya ini sekitar 3.800.000 di toko-toko online ya. Di Tokopedia teman-teman bisa mendapatkan dengan harga segitu, sedangkan di toko offline itu harganya 4 juta rupiah ya. Ada yang lebih 50.000, ada yang kurang lagi 25.000 dari 4 jutanya ya. Kemudian untuk harga sudah, kemudian untuk performanya seperti apa sih di tahun 2021. Nah, di HP ini saya hanya menggunakan sedikit aplikasi sebenarnya ya. Aplikasi yang saya download ini Facebook, media sosial ya, media sosial itu. Nah, yang tambahnya adalah KineMaster, YouTube Studio, Pixel Lab, dan Background Eraser ya. Kemudian di sini juga ada Share8 yang saya matikan datanya. Kemudian ada PES 2021, Clash of Clans ya, kalender Bali, PLN Mobile, dan Shopback. Juga ada cam scanner ya. Jadi untuk performanya, untuk performa gamingnya saya rasa masih bisa digunakan sih di tahun 2021, walaupun memang ada beberapa hal yang sudah menjadi kurang untuk di tahun 2021 ya. Kemudian untuk performanya digunakan main Clash of Clans ini adalah game ringan ya, game ringan. Jadi saya rasa lancar-lancar aja, nggak ada bug sama sekali. Itu masih sangat lancar digunakan ketika kita bermain Clash of Clans. Nah, kemudian untuk bermain PES 2021 seperti apa? Ya, di sini PES 2021 ini kita harus tidak bisa menggunakan grafik videonya yang tertinggi ya. Jadi kita menggunakan grafik rendah dengan 30 fps. Kita tidak bisa menggunakan grafik tinggi dengan 60 fps ya. Jadi jika kita memaksakan mungkin masih bisa dimainkan, hanya saja seringan miss ya, ghost stuck ya, banyak patah-patah seperti itu. Jadi kita gunakan untuk grafik yang terendah jadi agar mendapatkan performa gaming yang bagus ya. Nanti saya juga mungkin kalau sempat saya akan tunjukkan performa gamenya seperti apa. Kemudian untuk gaming sudah ya, itu untuk seharian. Kalau untuk di media sosial, untuk scrolling aman-aman banget ya, nggak ada masalah tuh, masih lancar-lancar aja. Kalau untuk pengetikan juga bagus ya, nggak ada isu ghost stucknya. Kemudian untuk apa lagi, kalau untuk jelajah internet ya, ini juga banyak dipertanyakan untuk jelajah internet di Google Chrome ya, seperti apa sih. Karena banyak di Google Chrome itu kan setiap kita buka situs itu banyak banget ada iklan-iklannya ya. Jadi iklan itu cukup mengganggu sih biasanya, mengganggu. Jadi performa HP kita jadi terasa berat banget ya. Di awal-awal memang HP ini masih cukup mumpuni untuk membuka situs-situs ya seperti bola.net ya, itu masih lancar-lancar aja. Namun akhir-akhir ini memang performanya menurun ketika kita menggunakan atau membuka situs bola.net ya, karena banyak iklan yang muncul di situs itu, terlalu banyak iklan sih ya. Jadi kita performa HP kita jadi terganggu di sana. Kemudian untuk kameranya seperti apa di tahun 2021 ini ya. Nah, untuk kamera ini masih saya gunakan untuk membuat konten secara intens sekarang ya. Masih saya percayakan pada Galaxy A51 untuk membuat konten video-video di channel ini. Sedangkan untuk sekarang ini saya menggunakan Samsung Galaxy A12 untuk membuat video ini. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa Samsung Galaxy A12. Nah, untuk sehariannya saya sih gunakan ini Galaxy A51 ini untuk membuat konten, semua konten yang ada di video atau di semua yang ada di channel ini ya. Masih saya rasa masih bagus banget ya. Kamera ultrawide-nya juga bagus ya. Kita gunakan untuk foto masih jernih banget, masih stabil untuk membuat video. Dan ketika kita, nah di sini ya, saya ingin menunjukkan juga ketika kita dalam mode foto ini masih bisa. Ya, di sini ada kamera ultra lebarnya, di sini ultrawide. Itu berlaku juga untuk kamera depannya ya. Kamera depannya juga masih berlaku untuk, nah ini sih di sini karena kenapa di sini tidak muncul, karena saya menggunakan mode 32 megapiksel ya untuk kamera depannya. Jadi karena itu tidak muncul
untuk kamera lebarnya. Sekarang kita rubah ini 32 megapikselnya ini menjadi rasio yang biasa atau full ya, kita rubah rasionya 3:4 aja. Nah di sini sudah muncul kan, di sini sudah muncul untuk kamera lebarnya. Jadi kita bisa, nah di sini kan, di sini juga lebar. Kalau untuk di video tidak bisa seperti itu ya. Kalau untuk video normal-normal aja. Namun bagusnya untuk kita merekam video misalnya seperti ini. Ini kamera belakangnya saya gunakan untuk merekam video. Nah, gunakan video ini kita bisa ini kan sudah merekam video ya. Sudah jalan di sini. Di sini nah di sini sudah jalan untuk gambarnya ya. Nah, di sini kita bisa pindah ke kamera depannya. Itu yang saya suka untuk jadi kita ngevlog, jadi kita bisa gunakan fitur ini dengan sangat baik ya. Namun kita sayangnya di sini nggak bisa berpindah ke lensa yang lain ya, seperti ke lensa ultrawide ya. Kalau itu bisa ya bagus banget. Namun jika teman-teman, karena Samsung Galaxy S21 sudah dapat fitur itu, mudah-mudahan sih ya setelah update software ini HP Galaxy A51 mudah-mudahan aja bisa mendapatkan atau kebagian fitur itu. Nah, hal yang paling saya sayangkan ya, atau saya paling tunggu itu adalah fitur apa ya, fitur mode video pro nya ya. Karena di Samsung Galaxy A51 ini nggak ada fitur untuk merekam. Nah di sini ya, fiturnya nggak ada untuk merekam video pro. Video pro itu yang saya maksud itu adalah menggunakan headset Bluetooth ya, headset Bluetooth ketika dijadikan mic. Nah, kenapa fitur itu saya tunggu? Karena saya sebenarnya suka ngevlog ya, jadi kita nggak usah bawa-bawa mic yang banyak kabelnya itu ya. Jadi kita tinggal pakai Galaxy Board-nya Samsung itu kita sudah bisa gunakan jadi mic. Jadi kita lebih simpel dalam bekerja, jadi nggak usah ada kabel-kabel yang berserakan ya. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan Samsung berbaik hati untuk membagikan hal tersebut ke Samsung Galaxy A51 ya. Untuk kameranya, nah untuk video game, untuk gamenya sudah ya. Untuk performa kamera depannya seperti apa sih? Nah untuk kamera belakangnya ini saya lupa bilang gitu. Kamera belakangnya ini menggunakan sensor utama 48 megapiksel yang mode maksimalnya, mode anunya itu adalah cuma 12 megapiksel. Kemudian kamera ultrawide-nya ini tinggi ya, 12 megapiksel, jadi gambarnya sedikit lebih bagus daripada brand-brand yang lain masih menggunakan 8 megapiksel. Untuk kamera ultra makronya 5 megapiksel dan kamera depth-nya juga 5 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya seperti apa sih performanya? Ya, menurut saya performa kamera depan untuk Samsung Galaxy A51 ini memukau banget ya untuk di kelas harganya yang saat ini ya. Karena performa kamera depannya itu kalau dipakai selfie gitu jernih banget ya. Kita bisa atur-atur untuk hal-hal yang tertentu ya. Jadi saya rasa saya sangat suka banget untuk menggunakan selfie ya. Walaupun saya memang tidak begitu sering selfie, tapi ketika menggunakan selfie tidak mengecewakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk videonya seperti apa? Nah, untuk video menggunakan kamera depan ini saya rasa juga apa ya, hasilnya itu memuaskan banget ya. Jadi untuk membuat konten itu sangat aman-aman sekali. Jadi untuk ngevlog jadi sangat aman karena sensornya sudah 32 megapiksel ya. Jadi semua jadi tajam dan tidak terlalu overexposure. Jadi menurut saya masih worth it untuk kameranya. Mungkin HP ini akan kalah hanya di chipsetnya aja yang masih menggunakan Exynos 9611. Untuk kameranya saya masih mumpuni banget, hingga 2 tahun ke depan masih bisa digunakan sih untuk membuat konten ya. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya bahas ya. Kita sekarang saatnya menunggu yang di bulan Maret ke depan, yaitu Samsung Galaxy A51 kebagian untuk Android 11-nya. Saya penasaran banget seperti apa penampilan Android 11 di Galaxy A51, apakah masih mumpuni? Karena Samsung seri A itu kemungkinan besar akan mendapatkan software update hingga 2-3 kali. 2 kali itu sudah pasti. Kalau untuk ketiga kali itu baru wacana oleh Samsung. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Dan sekarang kita hanya perlu fokus untuk di bulan Maret aja ya.
bagaimana performanya setelah mendapatkan Android 11. Dan fitur yang paling saya tunggu itu adalah mode Pro Video untuk bisa menggunakan headset Bluetooth dijadikan sebagai mic ya. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini Samsung Galaxy A51 di tahun 2021. Oke, jika teman-teman minat dengan harga termurah, teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia karena di sana banyak yang menjual hingga 3,8 juta untuk varian RAM 6 GB dan ROM 128 GB. Itu teman-teman cari toko-toko yang star seller ya, atau yang sudah ada logo love ungunya. Oke, sebenarnya cuma itu yang bisa share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.